Kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Nabi Sulaiman adalah putra Nabi Daud. Sejak usia muda sudah nampak kecerdasan dan kebijaksanaannya di bidang hukum. Jika seseorang tidak puas mendapat pengadilan dari Nabi Daud, maka mereka akan puas jika pengadilan itu dipimpin oleh Nabi Sulaiman. Sesudah Nabi Daud meninggal dunia, Nabi Sulaiman diangkat sebagai penggantinya. Beberapa keistimewaannya adalah bisa berbicara dengan binatang, menguasai jin dan setan, sedangkan angin menjadi kendaraannya yang melaju cepat. Perjalanannya dari pagi hingga sore sama dengan perjalanan 1 bulan bagi orang biasa. Pada suatu hari, Nabi Sulaiman mengadakan apel besar bagi seluruh bala tentaranya. Baik dari golongan jin, setan, binatang, dan manusia diperintahkan berkumpul menghadap Nabi Sulaiman. Semua sudah hadir, kecuali seekor burung bernama Hudhud. "Mengapa burung Hudhud terlambat datang?" kata Nabi Sulaiman. "Sungguh, jika tidak bisa memberikan alasan yang jelas atas keterlambatannya ini, sebagai hukuman untuknya, saya akan menyembelihnya." Tak berapa lama kemudian, burung itu datang dan bersujud di hadapan Nabi Sulaiman. Hampir saja burung itu terkena hukuman kalau tidak segera mengajukan alasan kenapa ia terlambat datang. "Ampunilah keterlambatan hamba ini, Tuanku," kata burung Hudhud. "Hamba memang terlambat, tetapi hamba membawa kabar yang amat penting. Di negeri Sabah hiduplah seorang ratu bernama Bulqis. Ia mempunyai singgasana yang agung, kerajaannya luas dan rakyat hidup dengan makmur. Namun sayang, mereka tidak menyembah kepada Allah, mereka disesatkan setan sehingga mereka menyembah matahari." "Iya, aku percaya dengan berita yang kau bawa itu," kata Nabi Sulaiman. "Akan tetapi aku akan menyelidiki kebenaran beritamu. Bawalah suratku untuk Ratu Bulqis. Kalau sudah diterima, sembunyilah engkau di celah-celah jendela dan dengarkanlah apa yang akan dilakukan Ratu Bulqis." Burung Hudhud terbang lagi ke negeri Sabah. Ia menyerahkan surat Nabi Sulaiman kepada Ratu Bulqis, lalu bersembunyi di balik celah jendela. Ratu Bulqis membaca surat itu. Isinya, surat ini datang dari Sulaiman dengan menyebut nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. "Janganlah kamu berlaku sombong terhadapku, dan datanglah kepadaku sebagai orang-orang yang berserah diri." Setelah membaca surat itu, Ratu Bulqis memanggil abdi dan penasihatnya untuk bermusyawarah. Ratu Bulqis tidak ingin terjadi peperangan yang hanya merusak keindahan istana dan merugikan rakyat. Maka dalam musyawarah itu, Ratu Bulqis akan mengirimkan hadiah kepada Sulaiman melalui utusannya. Berangkatlah utusan Ratu Bulqis ke Palestina dengan membawa berbagai hadiah yang mahal-mahal. Ketika mereka sampai di istana Sulaiman, mereka tercengang. Kerajaan Sabah tidak ada apa-apanya bila dibandingkan dengan kemegahan kerajaan Nabi Sulaiman. Ketika para utusan itu hendak menyerahkan hadiah, Nabi Sulaiman menolak, karena ia sudah mempunyai harta benda yang jauh lebih baik daripada hadiah yang diberikan Ratu Bulqis. Ia hanya meminta kedatangan Ratu Bulqis agar ratu itu memeluk agama Islam dan meninggalkan penyembahan terhadap matahari. Jika menurut, maka kerajaan Sabah akan selamat. Jika membangkang, maka Nabi Sulaiman akan mengerahkan bala tentaranya yang tidak mungkin akan dilawan Ratu Bulqis. Para utusan itu segera kembali ke negeri Sabah. Mereka melaporkan segala apa yang dilihatnya tentang Sulaiman dan kerajaannya yang jauh lebih besar, megah, dan kuat daripada negeri Sabah. Akhirnya diputuskan bahwa Ratu Bulqis akan datang memenuhi perintah Nabi Sulaiman. Dengan diiringi ribuan prajurit, Ratu Bulqis, penguasa negeri Sabah, datang menemui Nabi Sulaiman di Palestina. Ia benar-benar tercengang, tak habis pikir betapa hebat kerajaan Nabi Sulaiman. Negeri Sabah tak ada artinya dibanding kerajaan Nabi Sulaiman. Ratu Bulqis merasa malu bila mengingat betapa dahulu ia telah mengirim hadiah kepada Nabi Sulaiman untuk melunakkan hatinya agar Sulaiman tidak menyerang negeri Sabah. Sebelum Ratu Bulqis datang, tahtanya sudah datang mendahuluinya. Nabi Sulaiman bertanya, "Serupa inikah tahta kerajaanmu?" "Iya, ini seperti kepunyaanku," kata Ratu Bulqis seraya memeriksa singgasana tahta kerajaannya. Akhirnya ia yakin bahwa tahta itu memang miliknya sendiri, walaupun sudah dirubah sedikit warnanya. Kini bertambah yakinlah ia bahwa Sulaiman itu memang seorang nabi, seorang rasul utusan Allah yang dikaruniai kekuasaan luar biasa besarnya sehingga mampu memindahkan tahta kerajaan dalam tempo singkat. Memang tahta itu milik Ratu Bulqis. Sulaiman telah dibantu anak buahnya bernama Asif bin Barqiyah, yaitu seorang yang memiliki ilmu dan hikmah. Kemampuannya memindahkan tahta kerajaan Ratu Bulqis lebih cepat ketimbang kemampuan jin Ifrit yang menjanjikan tahta itu pindah sebelum Nabi Sulaiman berdiri dari tempat duduknya. Asif bin Barqiyah mampu memindahkan tahta itu hanya dalam waktu 1 kedipan mata. Berkata Ratu Bulqis, "Sesungguhnya saya telah mengetahui kekuasaan Allah dan kebenaran kenabianmu sebelum ini, yaitu tak kala datang burung Hudhud membawa surat darimu.
Sejak itu kami beriman. Yang menghalang-halangi kami untuk menyatakan keimanan kami adalah karena kami hidup di tengah-tengah kaum yang sudah mendalam kekufurannya. Itulah yang membuat kami menyembunyikan keimanan kami hingga saat ini datang menghadap kepadamu. Nabi Sulaiman tersenyum, lalu mempersilahkan Ratu Bilqis memasuki istananya. Lantai istana itu terbuat dari kaca tipis yang dibawahnya dialiri air. Ratu Bilqis mengira diajak masuk ke aliran sungai, maka ia menyingkap kainnya sehingga tampaklah betis kakinya. Nabi Sulaiman segera memberitahukan bahwa lantai itu terbuat dari kaca putih yang tipis. Ratu Bilqis tersipu malu, serta merta ia bersujud dan menyatakan keimanannya kepada Allah. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat zalim terhadap diriku sendiri, dan aku berserah diri bersama Sulaiman kepadamu ya Allah, Tuhan semesta alam. Demikianlah akhirnya Ratu Bilqis menikah dengan Nabi Sulaiman dan hidup berbahagia hingga akhir hayatnya. Tak lama kemudian Nabi Sulaiman meninggal dunia. Hampir tidak seorang pun yang mengetahui kematian Nabi Sulaiman, baik dari golongan jin maupun dari golongan manusia. Kematian Nabi Sulaiman baru diketahui setelah tongkat yang digunakannya bersandar rapuh dimakan rayap dan beliau jatuh tersungkur ke lantai. Doa Nabi Sulaiman dikabulkan Allah, yaitu tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar, kaya raya seperti kerajaan Nabi Sulaiman. Walaupun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman tetap tunduk patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala.